Oleh karena itu maka ayo jangan disia-siakan, dimaksimalkan. Oleh karena itu maka fungsi pertama daripada sunnah-sunnah, baik sunnah dalam sholat, sunnah dalam puasa, sunnah dalam ibadah apa saja, begitu pula sunnah-sunnah yang disunnahkan daripada perkara-perkara sunnah itu disunnahkan untuk kita melaksanakannya, itu dibalik itu ada mahabbah Allah, cintanya Allah. Nah, jadi jangan sampai kita membiarkan satu sunnah bisa kita lakukan kemudian begitu saja lewat, tidak. Karena ini kesempatan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, dengarkan hadis ini, kata Imam Ghazali, kalau seumpama ada seseorang di antara kalian yang membaca hadis ini kemudian tidak bergetar hatinya, lalu tidak mempersiapkan dirinya, lalu dia membuang-buang kesempatan yang datang kepadanya, berarti dia kurang iman. Mi'rajul mu'min, mi'rajnya seorang mukmin. Fungsi sholat yang lainnya adalah benteng daripada seorang mukmin. Fungsi sholat yang lainnya adalah pemantik kebaikan bagi seorang mukmin, sehingga segala-galanya itu tergantung sholatnya. Kalau kita itu ingat kepada Allah dalam 5 waktu, yaitu pada waktu subuh kita ingat Allah dengan sholat subuh, waktu duhur dengan sholat duhur, waktu asar dengan sholat asar, waktu maghrib dan isya dengan sholat maghrib dan isya, maka insya Allah pada hari itu kita akan diberikan secara standar semua harapan kita dan semua anugerah yang dibutuhkan oleh Allah Ta'ala, yang dibutuhkan oleh kita oleh Allah SWT. Akan tapi ketika 5 ini tidak dilaksanakan ataupun dilaksanakan tapi tidak sempurna, maka kita tidak mendapatkan standarnya pun tidak kita dapatkan, apalagi sampai lebih daripada standar, dan itu harapan kita semuanya. Oleh karena itu sholat itu tidak diterima karena beberapa hal. Satu, memang dia tidak mengerjakan, dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu. 2, dia mengerjakan sholat 5 waktu tapi tidak sesuai dengan prosedurnya. Dan ketiga, dia melaksanakan sholat 5 waktu tapi kurang sempurna. Yang pertama sama yang kedua itu hukumnya nggak sah, sedangkan yang ketiga hukumnya sah tapi kurang sempurna. Kalau sudah kurang sempurna berarti fungsinya juga kurang sempurna. Apalagi yang pertama sama yang kedua ini berarti sama sekali tidak ada fungsinya. Oleh karena itu maka kenapa yang kedua itu bisa terjadi? Kalau yang pertama jelas dia nggak sholat sama sekali, sehingga pantas kalau seumpama Allah menegurnya dengan berbagai harapan tidak terlaksana, kebahagiaan yang diminta dan dimohonkan kepada Allah Ta'ala dia tidak dapatkan. Kenapa? Bagaimana dia akan dapatkan? Karena dia tidak ingat pada Allah. Jadi semua kebaikan itu ketika kita ingat pada Allah kita akan dapatkan. Tapi ketika kita tidak ingat pada Allah maka kita tidak akan dapatkan. Dan paling sedikitnya mengingat Allah itu adalah di dalam 5 waktu, di dalam sholat 5 waktu. Itu harus kita mengingat pada Allah. Ketika kita itu melaksanakannya tapi tidak dianggap melaksanakannya karena kurang prosedurnya atau tidak sempurna prosedurnya, misalnya rukunnya nggak sempurna, rukunnya ada yang ditinggalkan, maka hukumnya sholatnya itu tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah maka tidak ada fungsinya, sama seperti orang nggak sholat. Nah, masalahnya di sini ada di antara kita yang mata begini, loh Beb, yang penting kan kita sholat. Apakah Allah Ta'ala kemudian setelah kita sholat lalu kemudian Allah menyiksa kita gara-gara kita sholat? Nah, jadi kalau Allah Ta'ala menyiksa kita gara-gara sholatnya, bukan sholatnya yang menjadikan kita itu disiksa oleh Allah Ta'ala atau ditulis dosa, tidak, tapi sholat itu dilaksanakan bukan sesuai dengan perintahnya. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Hendaknya kalian sholat tapi sesuai dengan seperti yang kalian pandang. Bagaimana aku sholat? Sholatlah. Nah, maka sholat yang dipandang oleh sahabat Nabi itu yang diajarkan kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkannya kepada para tabi'in, para tabi'in mengajarkannya kepada para ulama, dan begitu seterusnya sampai ulama mengajarkan kepada kita, sampai diantara mereka itu ada yang menuangkannya dalam kitab. Kitab itu kita kaji dalam ilmu fikih. Sehingga kalau semua kita itu sholat tanpa kita mengetahui seluk-beluknya, ya nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena setiap ibadah yang perlu niat, yang wajib niat, maka di antara syarat niat yang pertama itu adalah al-ilmu bil manwi. Apa itu artinya al-ilmu bil manwi? Jadi kita harus mengetahui dengan seluk-beluknya. Rukunnya itu kita harus tahu,
syarat pelaksanaan rukun yang sempurna itu bagaimana? Itu harus kita tahu. Ini dianggap kalau seumpama kita tidak melaksanakannya sesuai dengan apa rukun yang disyaratkan itu, maka berarti kita sholatnya nggak sempurna. Jadi jangan salahkan kalau seumpama ternyata sholat itu tidak berfungsi. Jadi sholat fungsi yang paling utama itu adalah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Yang namanya sholat itu akan menjaga dan membentengi orang yang melakukannya itu daripada kemungkaran dan perbuatan keji. Kadang-kadang ada di antara kita yang sholat tapi masih berbuat keji, berbuat kemungkaran. Kenapa? Perlu dilihat. Bisa jadi yang pertama terlaksana, atau yang kedua yang terlaksana, atau yang ketiga yang dilakukannya sehingga tidak mendapatkan apa yang menjadi fungsi daripada sholat itu. Jadi nggak mungkin Allah Ta'ala itu dalam Al-Quran itu kemudian luput dan salah, itu tidak mungkin. Begitu pula hadis Nabi, nggak mungkin. Tapi kalau semua terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, atau sesuatu yang perbuatan kemungkaran dan kekejian, maka berarti ada yang kurang sempurna. Jadi gampang sebetulnya untuk kita mengevaluasi, itu mudah sekali. Tinggal kita sholat tapi kok masih begini, kita sholat kok masih melakukan keji, kita sholat tapi kata-kata kita fahish dan sebagainya. Jadi nggak pantas untuk diucapkan. Ucapan kita itu ucapan yang kotor dan sebagainya. Berarti apa? Berarti ada yang kurang dalam sholatnya. Datang kepada ulama, coba beberkan, bentangkan bagaimana cara sholat yang dilaksanakan. Mungkin ada yang kurang sempurna, mungkin ada yang tidak terlaksana. Sehingga apa? Sehingga kita itu betul-betul bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita harapkan itu sesuai dengan harapan kita masing-masing. Dan itu sudah diajarkan semuanya oleh Nabi kita Muhammad. Oleh karenanya fahami benar-benar bahwasanya misi dan visi kehidupan Nabi dengan syariah yang diamanatkan kepadanya itu tidak ada lain, maksud tujuannya adalah membawa umatnya semuanya ke ranah kesejahteraan hidup di dunia, aman hidup di dunia, bahagia hidup di dunia, sejahtera hidup di dunia. Itu maksudnya. Bagaimana caranya? Taat kepada Allah dan Rasulnya dalam semua hal. Kalau kita sudah bisa melaksanakan itu semuanya, maka yang terjadi itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Oleh karena itu maka di sini di dalam buletin yang kita sebar itu sangat jelas dan mendetail. Insya Allah dengan membacanya kita akan paham. Sehingga dalam waktu setengah jam itu nggak mungkin kalau saya akan detailkan semuanya, tapi saya akan simpulkan. Pertama kali yang harus kita ketahui, fungsi daripada pekerjaan sunnah itu apa? Pekerjaan sunnah itu mempunyai fungsi, mempunyai tujuan, mempunyai misi dan visi. Fungsi daripada pekerjaan sunnah dalam segala ibadah, misalnya apa? Sunnah sholat, sunnah puasa, sunnah haji dan umroh. Maka fungsi daripada sunnah itu ada 3. Yang pertama, dengan kita melaksanakan sunnah dalam setiap ibadah, begitu pula sunnah dalam setiap perkara yang disunahkan, itu kita akan mendapatkan yang pertama mahabbatullah. Dan ini yang paling utama. Ini bonus bagi kita. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Masih saja hamba-hambaku itu berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku dengan pekerjaan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi kalau seumpama kita itu mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan pekerjaan wajib, itu kita tidak bisa meraih cintanya. Jadi kalau kita ingin meraih cintanya Allah Ta'ala, maka hendaknya kita melakukan sesuatu yang menghiasi diri kita. Yang menghiasi diri kita itu apa? Ya sunnah. Sesuatu yang tidak diwajibkan dia lakukan, berarti dia itu betul-betul berusaha untuk mematik perhatianku, berusaha untuk mematik cintaku. Logikanya begitu. Misalnya apa? Seorang murid ataupun seorang bawahan dari suatu perusahaan, mereka itu melaksanakan tugasnya sudah. Ditambah lagi, yang bukan tugasnya dilaksanakan, yang bukan tugasnya menyapu, dia juga ikut menyapu. Yang bukan tugasnya mengambilkan air, menyiapkan ini dan itu bagi bosnya itu dia siapkan. Kira-kira dia berhak untuk mendapatkan bonus apa tidak? Ini kok logikanya seperti itu. Oleh karenanya, jadi orang yang menjadi wali Allah itu, dan semoga kita semua jadi wali Allah,
Nggak mustahil ya, karena yang berkumpul di sini paling nggak 3.000, 5.000. Padahal jumlahnya wali kan 124.000 di dunia. Jadi kita nggak mau banyak-banyak, ambil aja 5.000 untuk kita semuanya insya Allah. Kalau sudah jadi wali, nikmat hidup di dunia. Kenapa? Sifatnya orang wali itu adalah la khaufun alaihim walahum, nggak ada takut kepada mereka, nggak takut kepada apapun yang terjadi pada mereka, nggak takut kepada masa depan, nggak takut apa yang akan dimakan, nggak takut semuanya, nggak ada sesuatu yang menakutkan, nggak ada. Bahkan mereka tidak pernah bersedih, nggak pernah susah, nggak pernah galau pikirannya. Bahkan walaupun dia akan meninggalkan anak-anak keturunannya semuanya, dia tidak merasa gelisah. Kenapa? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira. Sebelum meninggal sudah dikasih kabar gembira, anakmu begini nanti tempatmu di surga begini, seperti ini bayangan dan gambaran surganya dan sebagainya. Semuanya dijelaskan. Ini yang kita cari. Jangan kita menunggu sampai menjadi wali santri dulu ataupun wali kota. Kemarin saya bertemu, saya semalam baru datang jam 11:30, jadi sampai sekarang tidur 1,5 jam cuma. Tapi alhamdulillah kami merasa bangga, merasa bahagia karena bisa berbagi. Karena dengan pertemuan ini kita akan mendapatkan pahala kalau kita melaksanakannya karena Allah. Dan semoga kita semuanya yang mendengar karena Allah, yang berbicara karena Allah, sehingga kita sama-sama mendapatkan ridhonya Allah. Insya Allah semuanya dari ujung ke ujung semuanya jadi wali Allah insya Allah. Enggak meninggal dunia kecuali semuanya wali Allah. Dan semoga kita bisa melaksanakan semua perintah Allah dan semua berinteraksi dengan ketentuan Allah dalam keadaan kita ridho kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah ridho kepada kita. Man radiya bigodo illah falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka dia berhak mendapatkan ridhonya Allah. Semoga itu yang kita dapatkan. Oleh karena itu terus bina, terus tambah, terus gali ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW, sehingga itu tambah hadir, tambah berkah, tambah hadir, tambah iman, tambah hadir, tambah takwa. Itu yang kita dapatkan. Nah, oleh karenanya ini kan 2 minggu sekali. Kalau semua 2 minggu sekali kita dapat bonus atau kita dapat hadiah, pilih mana? Setiap hari dapat hadiah, seminggu 3 kali dapat hadiah, atau 2 minggu sekali kita dapat hadiah. Misalnya hadiahnya nggak tanggung-tanggung lagi, 10 juta setiap kali dapat hadiah. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu milih setiap hari 10 juta atau 2 minggu sekali baru 10 juta? Nah, itu logikanya seperti itu. Apalagi hadir majelis taklim seperti ini, itu lebih beda pada dunia dan seisinya gitu. Nah, oleh karena itu ayo, jadi kita cari untuk kita sendiri. Jangan kita pernah bersandar untuk orang lain. Yang kita lakukan sekarang ini berguna untuk kita nanti tatkala kita meninggal dunia. Berguna nanti ketika kita berada di alam kubur, berguna nanti ketika kita berada di alam mahsyar, berguna nanti ketika kita berada di depan Allah. Maka semua yang kita lakukan daripada kebaikan ditampakkan Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu maka ayo jangan disia-siakan, dimaksimalkan. Nah, oleh karena itu maka fungsi pertama daripada sunnah-sunnah, baik sunnah dalam sholat, sunnah dalam puasa, sunnah dalam ibadah apa saja, begitu pula sunnah-sunnah yang disunnahkan daripada perkara-perkara sunnah itu disunnahkan untuk kita melaksanakannya. Itu dibalik itu ada mahabbah Allah, cintanya Allah. Nah, jadi jangan sampai kita membiarkan satu sunnah bisa kita lakukan kemudian begitu saja lewat, tidak. Karena ini kesempatan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, dengarkan hadis ini, kata Imam Ghazali, kalau seumpama ada seseorang di antara kalian yang membaca hadis ini kemudian tidak bergetar hatinya, lalu tidak mempersiapkan dirinya, lalu dia membuang-buang kesempatan yang datang kepadanya, berarti dia kurang iman. Apa itu hadisnya? Dengarkan baik-baik. Hadis sahih. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman fayara ila aymana minhu fala yara illa ma qaddam fayara ila ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam fayara tilka awajhi fala yara illa an-nar fattakun nar walau bisyikki tamrah. Apa artinya? Tidak ada seorang pun di antara kalian, berarti apa? Kita semua nih, yang laki, yang perempuan, yang ayah, yang orang tua, yang anak, yang saudara, semuanya sendiri-sendiri. Tidak ada seorang pun di antara kalian, yang habaib, yang kiai, yang kaya, yang miskin, semua manusia, dia akan berdiri sendiri-sendiri di depan Allah Ta'ala. Allah bertanya, kita yang harus jawab. Tidak ada perantara antara kita dengan Allah.
nggak ada Nabi kita Muhammad, nggak ada malaikat. Bahkan Nabi kita Muhammad dari saking cintanya kepada kita, luar biasa luapan cinta Nabi kita Muhammad kepada umatnya. Pernah suatu waktu memang Nabi Muhammad menangis, berdoa, menangis, berdoa, sehingga Sayyidatuna Aisyah itu merasa kasihan, sehingga beliau katakan kepadanya, ya Rasulullah, apa yang kau minta? Apa yang kau permohonkan sampai kau menangis begitu? Bukankah engkau seorang nabi yang sudah diampunkan dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang? Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku meminta untuk umatku. Apa yang kau minta sampai begitu, sebegitu rupa? Kata Nabi Sayyidatuna Aisyah, aku meminta tadi kepada Allah supaya aku ini dijadikan sebagai wakil seluruh umatku ketika dihisab nanti. Coba lihat. Tapi masalahnya Allah Ta'ala bertanya, Galia Muhammad, kenapa engkau minta yang semacam itu? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, Galia Rab, aku memintanya kepadamu yang semacam itu karena aku takut salah satu daripada umatku ketika dihisab oleh Allah Ta'ala, mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya di muka bumi, sehingga dia itu malu di depan semua umat. Aku tidak mau dia malu, biarkan aku yang menanggung malunya. Masalahnya Nabi sudah memohon, iya memang, Nabi sudah menyodorkan, iya memang, tapi masalahnya Allah Ta'ala berkata, Galia Muhammad, kalau engkau mengasihi mereka sebagai umatmu, aku lebih mengasihi mereka sebagai hambaku. Kalau engkau tidak ingin mengetahui mereka itu aibnya ketahuan oleh banyak umat, aku lebih tidak tahu, bahkan kepadamu pun aku tidak mau engkau tahu dengan aib umatmu. Nah, itu jadi rahmatnya Allah luar biasa ya. Semoga kita termasuk yang ditutup oleh Allah Ta'ala aib kita, sehingga kita semuanya termasuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ummati ummatun marhumah, umatku ini adalah umat yang dikasihi, yadkhuluna ila kuburihim bidzunubin ka'amsal jibal wa yakhrujuna minhu ka'an la dzambalah. Coba lihat bagaimana syukurnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Umatku ini adalah umat yang paling dikasihi. Nggak ada umat seperti kita, nggak ada umat yang istimewa seperti kita, nggak ada. Tapi bukan karena kita, sekali lagi bukan karena kita, tapi sebagaimana dikatakan oleh Sahibul Burda, bi akramir rusli kunna akramal umami, karena kita punya nabi sebaik-baik nabi, karena kita punya rasul sebaik-baik rasul, maka kemudian Allah menjadikan kita sebaik-baik umat. Di antara spesialnya umat ini adalah mereka itu masuk ke dalam kuburnya ketika meninggal itu banyak dosanya, bahkan dosanya itu menggunung seperti gunung, tapi subhanallah begitu dibangkitkan lagi sudah tidak ada lagi dosanya. Kenapa? Walaupun mereka meninggal masih bisa kesempatan untuk dihapuskan dosanya, beda dengan umat dahulu, nggak ada lagi, sudah meninggal selesai sudah. Tapi alhamdulillah kita punya anak mendoakan kita diampuni, kita punya jariyah, kemudian pahala kita mengalir lebih banyak daripada dosa kita, akhirnya dosa kita diampuni. Banyak hal, berkatnya siapa? Nabi kita Muhammad. Nah, oleh karena itu maka sebelum nanti kita itu akan diajak diskusi langsung oleh Allah Ta'ala satu persatu, jangan kita katakan namanya Segaf kan banyak, apalagi nama saya bukan cuma Segaf, Muhammad Segaf. Muhammad itu kan banyak sekali, di Bangil ada berapa ribu, sehingga apa? Siapa tahu nanti kalau disebutkan Muhammad Segaf silahkan maju, pura-pura sembunyi, pura-pura nggak dengar, pura-pura budek dikit. Nah, apakah seperti itu kejadiannya? Tidak. Masalahnya di saat itu semua itu tidak seperti yang kita rencanakan ataupun kita pikirkan. Semua anggota badan kita, bahkan semua manusia itu tunduk dengan satu perintah saja, yaitu perintah Allah. Yauma idzin tuhadditsu ahbaroha bi anna rabbaka awhalaha. Jadi semuanya, bukan cuma manusia, malaikat, jin, begitu pula nabati yang di tumbuh-tumbuhan, jamadat, benda-benda yang mati, semuanya itu akan menjadi saksi yang baik untuk kita ataupun yang tidak baik. Semuanya diminta oleh Allah Ta'ala untuk bersaksi dan bisa berbicara. Nah, itu masalahnya. Walaupun alhamdulillah Allah Ta'ala itu adalah rahmat ya. Nabi Muhammad begitu rahmat luar biasa, tapi masalahnya kita ini termasuk yang bakal dirahmati atau tidak. Jadi jangan berspekulasi urusan akhirat. Akhirat itu nggak masuk surga ya masuk neraka. Nah, tapi kalau kita spekulasi dalam urusan dunia nggak jadi masalah. Coba-coba investasi, ternyata bodong. Ya paling-paling kita rugi, paling-paling kita kehabisan harta, paling-paling kita pelakunya jadi penjara, gitu kan. Tapi kalau di akhirat
Kalau kita salah spekulasi kita, maka kita akan masuk neraka, naudzubillah. Nah, oleh karena itu maka di sini ayo jangan pernah meninggalkan perkara sunnah. Kemudian yang kedua, fungsi daripada sunnah. Sunnah setiap bidangnya itu bisa menutupi segala kekurangan di dalam bidang itu. Sunnah sholat berarti melengkapi sholat, sehingga kalau sholat itu ada kurang-kurangnya dilengkapi sama sunnahnya. Sunnah puasa berarti menutupi segala kekurangan di puasa. Begitu pula sunnah haji, sunnah umroh, itu fungsinya. Lalu yang ketiga, dengan kita melaksanakan sunnah, maka kita ini akan bersama Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Kalau semua ditanya, siapa yang mau menyertai, menemani Nabi Muhammad ketika di alam barzah, ketika di alam mahsyar, ketika dihisab, ketika di atas sirat, lebih-lebih ketika di surga, siapa yang mau? Diam semua, nggak ada yang mau. Mau semuanya, kita mau. Bagaimana caranya? Caranya ada. Bagaimana? Laksanakan sunnah. Man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka nanti di surga bersamaku. Semoga kita termasuk yang bersama Nabi. Oleh karenanya sholat itu yang paling penting. Lebih penting daripada haji umroh, lebih penting daripada zakat dan juga puasa. Lebih penting sholat itu. Oleh karena itu maka sempurnakan sunnah-sunnah sholat kita. Dan sunnah-sunnah sholat itu terbagi menjadi 3, sebagaimana disampaikan oleh ulama di dalam kitab-kitab fikih, bahwasanya sunnah sholat itu banyak. Ada yang menghitungnya sampai 500, bahkan ada yang menghitungnya sampai 1000 sunnah. 1000 macam sunnah dalam satu sholat itu 1000 sunnah. Berarti kalau kita melaksanakan semua 1000 kali 10 bahkan sampai kali 700, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah tergantung bagaimana niatnya, bagaimana usahanya, bagaimana ikhlasnya. Dari 10, minimal 10 kita dapat balasan daripada Allah sampai 700 kali lipatnya. Jadi kalau 1000 berarti berapa? 700.000. Satu kali sholat kita melaksanakan dengan cara yang sempurna, semua sunnahnya dilaksanakan, berarti 700.000 kali lipat lebih mendekatkan diri kita kepada menjadi orang wali. 700.000 kali lipat mendekatkan kita kepada mahabbahnya Allah. 700.000 kali lipat mendekatkan kita kepada mahabbahnya Nabi Muhammad dan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Itu loh fungsinya daripada sunnah sholat. Oleh karenanya ayo secara global kita itu belajar tentang sunnah sholat. Sunnah sholat itu terbagi menjadi 3. Ada sunnah sholat sebelum sholat, ada sunnah-sunnah sholat ketika sholat, ada sunnah-sunnah sholat setelah sholat. Sunnah-sunnah sholat sebelum sholat yang paling penting itu azan dan iqamah. Biasakan, banyak di antara kita itu ketika diberikan kesempatan, kalau urusan dunia langsung diambilnya. Misalnya diumumkan oleh Pak Bupati, besok semua yang ada di alun-alun dapat uang 1 juta, bukan BLT, lain BLT, datang semuanya. Ini Allah Ta'ala melalui lisan mulia Nabi Muhammad telah menyampaikan kepada kita, ad-du'a bainal azani wal iqamah mustajab. Kalau kita itu berdoa antara azan dan iqamah itu dikabulkan. Kenapa kita nggak mau melakukan azan dan iqamah di rumah? Karena ada mazhab Syafi'i itu azan dan iqamat itu sama-sama disunahkan. Sunahkan bagi masjid, sehingga orang yang sekitarnya itu kalau dia mendengarnya cukup dengan azan itu, kemudian tinggal kalau melaksanakan sholat walaupun sendiri, sunnah iqamah. Qomat itu sunnah gitu. Jadi nggak harus kita itu berjamaah banyak atau di masjid, walaupun di rumah sholat dengan qomat. Nah, kalau kita sudah bisa menjawab azan, jadi syaratnya supaya kita itu doa dikabulkan, jawab azan, dengarkan azan, jawab azan, lalu kemudian kita qomat. Antara azan dan qomat itu kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Nah, itu gunakan kesempatan, itu kan rahasia, tapi sudah diungkap oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika hujan itu doa dikabulkan, minta. Ketika kita berkumpul di situ banyak rahmat Allah turunkan seperti majelis taklim, kita berdoa. Ketika akad nikah dilaksanakan, kita berdoa, itu termasuk dikabulkan. Jadi kalau kesempatannya semacam itu jangan dibiarkan, gunakan. Kalau kita berdoa, gunakan doa itu yang paling penting, terutama itu adalah untuk kita, baru kemudian untuk keturunan kita dan keluarga kita. Jadi jangan sampai doa untuk diri sendiri, apalagi sampai kemudian memperkecil luasnya rahmatnya Allah dengan mengatakan, ya Allah
jadikan saya yang paling sugih di Bangil, yang lainnya nggak boleh. Ya Allah, jadikan istri saya yang paling cantik, yang lainnya nggak boleh. Nah, itu jangan. Kenapa? Allah Ta'ala itu maha adil. Bahkan tanda-tanda keimanan itu, sebagaimana apa yang kita harapkan untuk diri kita berharap untuk semuanya saudara kita mendapatkannya juga. Itu tanda iman. Nah, oleh karena itu maka di sini jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan. Kalau semua kita tidak mendengarkan azan, atau pada waktu itu tidak mendengar azan karena ketiduran, bangun sudah azan dikumandangkan, azan sendiri di rumah. Kemudian ketika akan melaksanakan sholat jamaah bersama keluarga, qomat, supaya apa? Ada waktu ya antara azan dan iqamah, kalau kita berdoa dikabulkan. Nah, jadi itu. Kemudian diantaranya sebelum kita melaksanakan sholat pakai siwak. Itu penting sekali. Banyak diantara kita itu yang tidak menggunakan siwak. Siwak itu penting sekali. Jadi siwak itu banyak faedahnya. Di antara faedahnya, siwak ini kalau kita terus-terusan menggunakannya, nanti mengingatkan kita ketika meninggal dunia untuk membaca 2 kalimat syahadat atau kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia itu meninggal dalam keadaan masuk surga. Semoga kita semua seperti itu. Mohon maaf, ada sebuah penelitian secara mandiri yang dilakukan oleh seorang perawat di salah satu rumah sakit umum di salah satu kabupaten di Jawa Timur, bukan di luar Jawa Timur, di Jawa Timur ini, di mana dia itu sebagai perawat selama 10 tahun dan sudah pernah menghadiri atau menemani orang yang sakit. Di antara orang yang sakit selama 10 tahun yang dirawatnya sebanyak 1000 orang, dan sebanyak 1000 orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya 9 orang saja. 991 orang, 991 orang nggak ada yang mengatakan atau yang membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian dia tergerak, siapa ini 9 orang ini? Ternyata mereka yang sholat 5 waktu nggak meninggalkan, bahkan sholat 5 waktu yang selalu berjamaah. Nah, ditambah lagi kalau semua kita itu siwakan. Nah, ngerti ya? Jadi siwak ini sesuatu yang disunahkan oleh Nabi, jangan ditinggalkan. Jadi faedahnya banyak sekali. Di antara faedahnya yang paling besar, menggandakan pahalanya sholat. Sholat biasa tanpa siwak, maka 2 rakaat biasa dengan 10 hasanat sampai 700. Tapi kalau kita sholat dengan siwak, dilipat gandakan 70 kali 10 atau kali 700. Rugi kita kalau nggak menggunakannya. Nah, oleh karenanya kalau saya beli, kalau ada mau berangkat umroh, hadiah paling saya senangi ini. Kenapa? Karena saya paling nggak cocok dengan siwak yang dijual itu, yang apa di dalam itu, baunya nggak enak. Kalau saya, jadi lain orang lain selera. Yang saya katakan cantik belum tentu kata kalian cantik. Begitu pula yang antum kalian katakan cantik belum tentu menurut saya cantik. Gambaran mudahnya seperti itu. Lain orang, lain seleranya. Nah, jadi kalau saya beli, kalau mau beli siwak itu yang banyak gerat-geratnya dia. Nah, jadi kalau beli itu saya memesan kepada murid-murid kami ada di sana untuk beli yang di hamparan Masjid Haram itu, yang dijual sampai 15 real satu potongnya itu, kemudian dipotong-potong. Nah, itu lebih bagus. Kenapa? Karena masih segar, masih basah. Kemudian setelah kita minta kepada dia dipotong-potong, beli berapa biji gitu, 150 real, berarti kan 10 batang yang besar itu. Lalu masukkan ke dalam tempat air seperti botol. Nah, ini kosongkan airnya, masukkan ke dalam. Lalu masukkan kulkas selama di umroh. Nanti setelah pulang masukkan kulkas lagi. Sehingga apa? Selama masih ada di botol ini, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau kita gunakan masih pedas. Nah, ini jadi kita pakai sebulan, sudah banyak yang ngantri biasanya gitu. Dikasih sama murid, diambil, ganti lagi yang baru, jadi masih basah, masih pedas gitu. Nah, tapi kalau yang pakai yang itu biasanya udah nggak enak, jadi gigit saja udah hancur gitu, karena sudah lama mungkin yang ada di plastik itu. Tapi kalau yang kita beli langsung, nggak tahu juga kalau di Indonesia ada nggak siwak, karena siwak itu nggak harus arok, ini kayu arok namanya. Kalau semua bisa pakai kayu asem, bisa dipakai siwak, ya nggak apa-apa, asalkan bisa saja gitu loh. Cuma ini kan seratnya banyak gitu loh, kayu arok ini seratnya banyak. Atau misalnya saya mau pakai sikat gigi, gimana? Boleh. Yang penting kasar bisa menghilangkan jigong gitu. Tahu kan jigong? Nah, yang kuning-kuning tuh di gigi tuh.
Nah, jadi apa? Kudal. Nah, gitu. Nah, semoga kita berkudalan gitu loh. Mohon maaf ya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang bersih, wangi, harum. Itu an-nadhafatu minal iman. Tambah kita bersih, tambah menunjukkan kepada keimanan. Tambah kompro, tambah kurang iman. Tapi jangan suudon. Nah, jadi tetap walaupun kita lihat ada orang kompro, wah ini berarti nggak iman. Jangan. Ini untuk diri kita sendiri. Jadi usahakan sebersih mungkin. Rasulullah itu tidak pernah tercium sedikit pun. Alhamdulillah, bukan saya mengatakan saya ini sok rapi, sok harum dan sebagainya. Anak saya satu pun nggak ada yang pernah mendengar saya sampai minta maaf, kentut nggak pernah. Karena saya pemalu orangnya. Apalagi masuk kamar mandi pas bau itu, saya nggak bisa. Saya masuk kamar mandi itu kalau apalagi rumah orang saya bawa parfum. Nah, jadi setelah buang air disemprot dulu. Gitu. Jadi dari badan saya, silakan tanya pada ini misalnya saya kemana-mana dari semenjak kecil main bola sama-sama sampai sekarang masih main bola. Nah, jadi silakan pernah mencium bau keringat saya? Insya Allah enggak. Jadi kita menjaga. Kenapa? Kalau sampai tampak kepada orang lain itu kan suatu ciri, suatu aib. Nah, kata Imam Syafi'i, wala turi lil adi qatuzulan fa inna syamatal a'da bala'u. Jangan kalian pertontonkan, kalian perlihatkan kepada siapapun juga sedikit pun daripada aib kita. Karena kalau diketahui oleh musuh akan menjadi sebab cercaan kita. Apalagi mohon maaf ya, bau mulut. Itu kan bisa dihilangkan, bisa diatasi. Bau badan bisa dihilangkan, bisa diatasi. Tinggal kita pakai Rexona, pakai apa saja yang menghilangkan itu. Selesai sudah. Jangan makan bawang yang mentah gitu loh. Itu yang bikin bau gitu loh. Kalau sudah makan bawang mentah berarti pakai alat untuk menghilangkan bau badan itu harus berlipat-lipat gitu loh. Kemudian bau mulut, sikat gigi. Kalau nggak sikat gigi, ya jangan salahkan kok bau gitu loh. Kemudian pagi-pagi jangan sampai kita hadir pengajian sebelum minum kopi, sebelum makan-makan, biasanya bau mulutnya. Kalau bau mulutnya, usahakan jangan berbicara di depan orang, kecuali kita tutup begini. Itu ya diajarkan Nabi Muhammad. Supaya kita ini nggak bakal dicap sama orang. Oh ini yang bau mulutnya nih. Setiap salaman bau mulutnya. Karena kita nggak enak kalau dicap begitu. Jadi usahakan bagaimana caranya supaya kita sempurna di mata manusia. Itu yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Nah, walaupun kita lakukan semuanya untuk Allah SWT. Bahkan di antara yang menjadi halangan dan alasan yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat, kalau tidak sengaja dia itu makan bawang mentah atau makan sesuatu yang bikin bau mulut itu tidak enak, maka hukumnya wajib dia itu bersikatan, wajib dia itu bersiwak, wajib dia itu menggunakan apa saja yang bisa menghilangkan bau mulut itu. Kalau nggak hilang juga, maka dia wajib untuk hadir. Kalau dia sengaja makannya, wajib dia hadir di Jumat tapi dia menyendiri. Nggak boleh kumpul sama orang karena mengganggu orang lain. Tapi kalau dia nggak sengaja makannya, maka nggak wajib hadir Jumat. Sampai segitunya. Nah, kadang-kadang ada orang, kadang-kadang kalau kita selaman ya sambil baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya baca sholawat kan ababnya keluar. Bagus sih baca sholawat bagus, tapi kalau ababnya nggak bagus itu ya jangan baca sholawat, diam saja, diempet gitu loh. Nah, jadi itu penting sekali ya untuk kita, karena Rasulullah itu mengajarkan kita itu supaya jangan sampai mengganggu orang lain dengan bau badan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk sempurna. Kemudian dibaca, jangan sampai nggak dibaca, semuanya dibaca di buletin itu. Buletin itu gratis ya, nggak pakai beli, jadi bagi-bagi. Jadi saya yang modali itu semuanya, jadi biarkan saya dapat pahala gitu loh. Jadi jangan cuma setiap hari di ini akhirnya dibuat bungkusnya nasi lah gitu. Itu ada hadisnya, ada Al-Qur'annya. Jadi usahakan dihormati, dimuliakan, dibacakan. Kalau bisa pulang ke rumah baca di depan keluarga sehingga mereka itu bisa mengetahui dengan ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Karena untuk menulis itu ya, buletin itu tidak begitu saja langsung sering langsung jadi. Enggak, saya menulisnya, saya merangkainya. Jadi hormatilah usaha saya, paling tidak dibaca gitu ya. Jadi jangan cuma dibawa kemudian dibuang entah di mana. Jadi kalau bisa dibaca, itu ilmu. Jadi sunnah-sunnah sholat itu apa saja, situ dijelaskan. Jadi supaya kita itu mendapati sholat kita semuanya sempurna. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga sholat kita semuanya sempurna. Sehingga kita semuanya terbentengi dari segala macam yang tidak kita sukai, yang tidak kita harapkan. Baik sesuatu yang membahayakan atau sesuatu keburukan, begitu pula sesuatu yang sifatnya dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, hadirat, sahabat Al-Busroh yang kami hormati, untuk paripurna pemahaman kajian kudu kita masuk dialog interaktif
yang nanti akan dipandu oleh sahabat kami Haji Arif Tasribin. Sebelum dialog interaktif, perkenankanlah Al-Fakir menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, putaran ke-155 Subuhan Al-Busro, insya Allah nanti pada hari Ahad 26 Februari 2023, tema kajian kita adalah orang-orang yang dirindukan surga. Tetap hadir dengan mengajak seluruh keluarga, tetangga, dan handai tolan. Kemudian info yang kedua, infak dakwah dari panjenengan semuanya pada hari Ahad 29 Januari 2023, alhamdulillah sebesar 8.290.000 rupiah. Matur nuwun, terima kasih, tetap berinfak untuk Al-Busroh. Kemudian yang ketiga, mohon maaf Habib minta doa, ada jamaah yang sakit atas nama satu Ibu Hajah Siti Maimunah dan Ibu Nur Tami. Nanti pertanyaan pertama mohon berkenan kepada guru kita Kiai Haji Nurholis Mustari. Al-Fatihah Al-Niyah. Anallahu ta'ala Ibu Hajah Siti Maimunah wa Ibu Nur Tami wa jami' mardul muslimin wa muslimat wa mardona wa mardakum wa marda akhwanina wa haula al-marda fi Turkiya, saudara kita yang ada di Turki. Semoga Allah berikan kesehatan, yang masih hidup semoga cepat ditemukan, yang meninggal semoga Allah ampunkan dosa-dosanya, yang ditinggal semoga Allah berikan ketabahan dan kesabaran. Ala hadiniya kunyatin salihah wa ala manasal salih. Al-Fatihah. Al-Mukarram Al-Habib, saya Nurholis. Ini tanya rendah ya gampang. Siwak saya ini siwak banyak, tapi biasanya orang itu siwak pakai ini. Pakai ini. Apa bisa gitu? Jadi siwakan itu pakai baju, ujung-ujung baju itu apa bisa Beb? Ini yang saya tanya, sudah sekian. Ya, nah, jadi definisi siwak itu ya sesuatu yang kasar, yang padat, dari benda yang padat, sesuatu yang kasar, yang padat, ya, bukan benda yang lembut atau cair. Jadi benda yang padat. Nah, jadi yang bisa menghilangkan kotoran gigi itu namanya siwak. Sunnahnya pakai kayu arok karena Nabi Muhammad pakai kayu arok. Tapi kalau seumpama kita sholat, kita bawa sikat gigi yang dari kamar mandi itu, mau sholat kita pakai dulu misalnya, nggak apa-apa. Itu sudah memenuhi syarat sebagai kesunahan untuk menggunakan siwak gitu loh. Jadi nggak harus kayu arok. Jadi siwak itu bukan kayu arok. Siwak itu adalah alat yang digunakan untuk bisa menghilangkan kuning-kuningnya gigi, itu namanya siwak. Nah, sedangkan kalau seumpama kita itu pakai ujung baju, itu kan memenuhi syarat padat kan, benda padat, terus kasar, ya kan, bukan lembut, terus bisa menghilangkan kuning-kuning kan. Nah, masalahnya di sini kalau seumpama kuningnya melekat di sini gimana gitu loh. Oleh karenanya ada memang dari segi syarat ia terpenuhi syaratnya, tapi dari segi keelokan dilihatnya, dipandangnya, begitu pula dari segi kebersihan itu mungkin kurang layak gitu ya. Walaupun ada sebagian ulama yang daripada tidak sama sekali katanya, tapi tetap sebagian ulama yang lainnya itu mengatakan memandang ini tidak baik gitu. Karena apa? Dipandang oleh orang yang tidak baik karena ada di tangan kanan misalnya begini ya, atau tangan kiri misalnya begitu kan, tetap ditampak ke orang, apalagi baju warnanya putih gitu loh. Nanti kadang-kadang itu jadi coklat, jadi kuning, ada darahnya gitu. Jadi orang jadi jijik gitu. Oleh karena itu maka sebagian ulama menganjurkan untuk tidak melakukannya. Jadi kalau seorang terpaksa ya asal bawa sikat gigi aja dari rumah gitu. Itu lebih baik gitu. Masya Allah. Tambahan Beb untuk doa mohon kesembuhan dari jamaah subuh atas nama Haji Abdul Jalil Kalianyar. Fatihah Laruhi Abdul Jalil wa jami' mardana wal muslimin. Al-Fatihah.
Ya karam dia kena istilah syaitan tentang syaitan dalam talim garam mazu alim raddolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada jamaah yang hari ini pertanyaannya belum terbaca, insya Allah akan dibalas via WA. Terima kasih. Pertanyaan hari ini lumayan banyak, Habib, terutama dari ibu-ibu. Yang pertama, bagaimana sholatnya orang yang lupa baca kunut dan lupa tidak sujud sahwi? Apakah sholatnya diulang? Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang haid berwudu karena ingin selalu dawabul wudu? Yang ketiga, bagaimana hukumnya orang yang berhadas besar membaca wiridul latif dan rotibul hadat? Terima kasih. Berikutnya, ini dari Pak Yai ini. Bagaimana hukumnya kalau kita wudhu di air keran dan ternyata keran itu dari PLN yang mencuri atau membendeng, tidak membayar? Yang terakhir, Habib, saya adalah orang yang berada, termasuk orang-orang yang berkomunitas punya. Saya punya komunitas orang-orang berada itu, dan ternyata banyak muslimnya. Jangankan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, tapi wudhunya saja tidak memenuhi syarat. Saya tahu itu, dan bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan yang mewakili semua insya Allah. Yang pertama adalah, ya jadi tadi belum kita bahas karena memang kita melihat waktu sudah lewat ya. Jadi memang sunnah-sunnah dalam suatu ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah kalau kita meninggalkannya maka sunnah untuk sujud sahwi. Itu ada 7. Yang pertama adalah tasyahud yang pertama ya, kemudian baca sholawat kepada Nabi pada tasyahud yang pertama, kemudian duduk untuk tasyahud yang pertama, kemudian yang keempat kunut, doa kunut, dan membaca sholawat kepada Nabi dan kepada keluarga serta kepada sahabat, dan juga berdiri untuk melaksanakan kunutnya. Jadi itu 7 sunnah ab'ad namanya. Kalau kita meninggalkan salah satu daripada sunnah tersebut sengaja atau tidak sengaja, sunnah sujud sahwi. Kalau seumpama kita tidak sujud sahwi, sholat itu dalam keadaan kurang. Tapi kalau seumpama kita tidak sujud sahwi pun ya nggak apa-apa, cuma kurang saja gitu. Jadi nggak harus diulang, nggak harus diulang. Begitu pula termasuk orang yang meninggalkan tasyahud, sama seperti itu. Jadi kalau dia sengaja pun dia nggak mau melaksanakan sujud sahwi pun nggak apa-apa, karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah saja untuk menutupi kekurangan yang terjadi itu gitu. Kemudian yang kedua, ya jadi seorang yang berhadas besar ya, itu nggak boleh berudu dengan niat raful hadas, itu nggak boleh, kecuali kalau raful hadasul akbar. Tapi kalau dengan niat wudu itu nggak boleh, karena termasuk sesuatu yang dilarang adalah niat toharoh, karena belum waktunya suci dia. Nggak boleh dia itu bersuci pada saat itu. Jadi seperti wanita haid dan sebagainya. Oleh karena itu maka ketika seorang wanita haid itu biasa dawam untuk melaksanakan wudu, kemudian dia itu haid, sementara waktu dia berhenti untuk tidak berwudu. Tapi kalau cuma pekerjaannya saja supaya seger mukanya misalnya, tapi nggak ada niatnya, nggak jadi masalah. Sama seperti orang yang diet tapi nggak puasa, dia dalam keadaan haid, ya nggak apa-apa. Tapi jangan niat puasa. Kalau niat puasa hukumnya nggak boleh. Nah, jadi seperti itu. Kemudian niatnya dia untuk dawam itu karena haid,
Ya bukan karena alasan dia sendiri kan, bukan dia yang melakukannya dengan sengaja, sehingga semua pahala yang biasa dia dapatkan karena dia dawamul wudu itu ditulis oleh Allah Ta'ala aja. Tapi kalau kita melaksanakannya padahal itu dilarang, akhirnya dapat dosa. Jadi tinggalkan, tapi insya Allah kita tetap dapat pahala ditulis. Yang ketiga, ya, jadi membaca wirid itu termasuk dikecualikan. Seorang wanita yang sedang haid atau nifas itu nggak boleh baca Quran, kecuali kalau dia sudah biasa membacanya wirid, seperti rotib haddad, wiridul latif, itu kan ada Al-Qur'annya, lo anzalna hadzal Qur'an la jabin la ra'aitu khasyi'an mutasaddian, itu Al-Qur'an itu. Nah, gimana hukumnya? Tidak apa-apa kata ulama. Wirid itu apa? Wirid itu ya selalu dibaca, itu namanya wirid. Nah, tapi kalau sesekali bacanya tetap nggak boleh. Seperti apa? Kalau kita mau ziarah misalnya, kita baca Al-Quran, dia haid, nggak boleh. Gantinya apa? Baca salawat aja. Nah, kalau bisa, kalau dia ziarah, jangan di saat haid, tapi tunggu sampai dia itu suci daripada haidnya, sehingga sempurna yang akan dia baca. Ya, jadi air wudhu curian. Jadi air wudhu curian walaupun daripada pemerintah tetap hukumnya dosa ya. Jadi sama seperti kita lari daripada sesuatu yang diwajibkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena nggak wajib. Jangan, karena bisa jadi apa yang diperintahkan oleh pemerintah itu adalah termasuk di dalam Al-Quran disebutkan ati Allah war rasulah wa ulil amri minkum. Nah, sehingga kalau seumpama itu perintah daripada pejabat kita, maka hukumnya bisa menjadi wajib asalkan bukan sesuatu yang makruh ataupun yang haram gitu. Nah, oleh karena itu maka di sini tetap hukumnya dosa, tapi wudunya sah. Tapi dosa dia. Nah, bisa jadi diterima wudunya, sholatnya dengan wudu itu bisa jadi nggak diterima, itu tergantung daripada masyiatnya Allah. Tapi tetap dia itu menggunakan air itu dosa. Gitu. Nah, jadi kalau belum punya uang, di stop dulu, jangan usah pakai. Gitu. Nah, jadi supaya nggak dosa. Gitu ya. Ya, jadi ini penting sekali ya. Bagus kalau semua masih ada sebuah kepedulian semacam ini. Sebetulnya, sebagaimana saya utarakan selalu bahwasanya di antara sebab musababnya adanya Majelis Tubuhan Al-Busyra ini karena kami dulu pernah membuat sebuah penelitian mandiri dari sekian sampel yang ada, bahwasanya di Bangil ini yang kota santri notabene-nya ternyata hanya 30% anak muda yang sholat 5 waktu setiap hari. Ini kan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Oleh karena kita bikin seperti ini, harapan kita yang datang itu adalah kebanyakan remaja, tapi alhamdulillah seimbang sekarang ini. Jadi antara, kenapa? Karena kita pakai ukuran remaja WHO. WHO itu mengatakan bahwasanya umur 45 sampai 65 masih remaja. Sedangkan 65 sampai 90 dewasa. Jadi yang di bawah itu masih anak-anak itu. Nah, jadi alhamdulillah kita termasuk remaja, alhamdulillah. Insyaallah semoga menjadi sebab yang lainnya juga terangkat dan insyaallah kita semuanya istiqomah melaksanakan sholat. Ayo sama-sama peduli. Jadi jangan berharap kita itu sampai menjadikan Bangil atau kota Kabupaten Pasuruan atau Jawa Timur atau Indonesia menjadi makmur kalau kita itu masih bolong-bolong sholatnya. Semuanya, kalau sudah masjid ini penuh, maka di saat itulah Islam akan jaya. Selama masjid belum penuh, tidak akan jaya. Sudah jelaskan itu di dalam hadis Nabi SAW seperti itu. Tidak akan kembali nanti Imam Mahdi, tidak akan kembali kejayaan Islam itu kecuali sampai kalian sholat 5 waktu seperti sholat Jumat. Gimana sholat Jumat? Nah, jadi kalau sudah kita sholat 5 waktu seperti sholat Jumat, nah, berarti kejayaan Islam akan terlaksana. Kalau masih 1 shaf, 2 shaf aja, seperti ini yang kita dapatkan. Jadi tidak menyeluruh, hanya per individu yang mendapatkan kesejahteraan, kemuliaan dan sebagainya. Semoga itu cepat terjadi, terlaksana untuk kita semuanya, terutama di Bangil. Semoga orang tua peduli kepada anak-anaknya, bahwasanya mereka masa depannya itu tergantung pada sholatnya. Sholat ini adalah barometer dari semua kebaikan. Ayo sama-sama ingatkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan perlu diketahui satu hal, kalau kita mau menasihati orang, jangan takut untuk ditolak, ataupun jangan kita meyakini bahwasanya pasti dia tidak akan melaksanakan. Kenapa? Dari kecerdikan dan kecerdasan Nabi kita Muhammad SAW yang sangat tahu bahwasanya setiap waktu dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat selalu ada 2 kubu. Kubu Nabi Muhammad dan kubu setan, kubu iblis. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan dan meminta kepada kita semuanya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Walaupun kita yakin ini orang nggak bakal dengar. Masalahnya yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Yang penting kita sampaikan sambil kita berdoa semoga penyampaian saya ini beriringan dengan hidayah.
sampaikan. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Misalnya dengan baliho, dengan apa saja yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita setel YouTube agak keras supaya orang yang kita ingin dia itu dapat hidayah, supaya mendengarnya. Lakukan. Karena apa yang beri hidayah? Allah. Sambil kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dapat hidayah. Semoga kita semua dapat hidayah, dan semoga kita selalu berada dalam ranah hidayah, dan khususnya para anak kita dibentengi daripada fitnah akhir zaman. Ala haziniyah wa likunniyatin salihah wa la man salih. Al-Fatihah.